Nanti saya akan tunjukkan dari mana sih kalimat yang kita bisa tahu ini celah untuk mendapatkan masalah untuk kita. Tahapan menulis artikel penelitian. Ya, hanya ada 3 ini ya. Hanya ada 3 ini, tapi saya akan membahas lebih dalam. Ada pre-writing, ada writing, dan post-writing. Oke, kita lihat di sini. Pre-writing itu pertama kita menentukan topiknya. Ya, nanti saya akan bahas sesuai janji. Apa itu? Bagaimana menentukan topik penelitian? Bisa 2 hal. Pertama, kita lihat gejala masalah atau fenomena di sekitar kita sesuai bidang ilmu, sekali lagi. Jadi kalau misalnya Anda melihat, misalnya Anda orang bahasa gitu ya, Anda mempelajari bahasa Arab, terus Anda melihat kemacetan kayaknya kurang cocok gitu ya. Atau Anda melihat gejala influenza yang sedang mewabah, kurang cocok ya sama orang bahasa. Tapi apa yang kira-kira masalahnya yang ada di sekitar kamu yang sesuai dengan bidangmu gitu. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan rasa penasaran. Kok saya penasaran deh, pernah lihat artikel penelitian atau pernah membaca skripsi kakak kelas atau tesis kakak kelas gitu ya, atau disertasi senior. Kok dia bilang begitu ya? Nah, dari rasa penasaran itu juga bisa timbul untuk menjawab suatu masalah yang ada sesuai bidang ilmu kita. Oke, next. Caranya, pertama adalah mengamati keadaan. Kalau misalnya, udah Bu, saya udah ngamatin keadaan Bu, tapi saya cuma saya nggak begitu tahu nih Bu, nggak dapet gitu ya masalahnya. Oke, caranya membaca banyak referensi, baca jurnal. Jurnal itu kan terkini. Kalau Anda baca jurnal tahun 2000, ya udah lewat, mungkin udah banyak solusinya. Tapi bacanya yang jurnal tahun 2021, 2022, seperti itu. Atau bisa membaca skripsi atau tesis kakak tingkat atas. Nanti saya akan tunjukkan dari mana sih kalimat yang kita bisa tahu ini celah untuk mendapatkan masalah untuk kita. Kemudian yang ketiga, melihat celah atau gap dari penelitian terdahulu ya. Jadi kalau yang nomor 2, misalnya kita baca jurnal, baca skripsi atau tesis, misalnya saya nih orang bahasa ya, saya akan melihat misalnya gini, oh saya baca disertasi Bapak A dan Ibu B, oh dia ngebahasnya dari sisi bahasa Inggris, dari sisi bahasa Korea, coba deh bahasa Indonesia. Nah itu bisa kan? Jadi kita mendapatkan inspirasi dari hasil bacaan kita. Atau seperti yang nomor 3, melihat celah atau gap dari penelitian terdahulu. Ini biasanya di mana? Di tadi ya, tadi teman kita jawab tadi, tadi siapa namanya? Arsitek Shiva, Kak Shiva tadi jawab future work. Nah, di situ juga kita bisa lihat kalau kata penulis yang terdahulu itu kita lihat, selanjutnya akan lebih menarik lagi jika dibahas tentang ini gitu. Nah, itu kita bahas. Itu boleh kita ambil celahnya ya. Oke, dari 3 cara di atas ini yang saya sudah sebutkan, mengamati keadaan, membaca banyak referensi, melihat celah atau gap dari penelitian terdahulu. Yang mana sih yang kemungkinan Anda lakukan? Boleh tulis dong di chat 1, 2, atau 3. Boleh tulis di chat. Ketik di chat ya. Saya lihat nih sekarang. 1, 2, atau 3. Copy paste. Oke, 2, banyak 2 dan 3. Oke, itu kenapa copy paste? Mungkin salah ya. Oke, 1. Oh, juga banyak yang 1. Banyak kan nomor 2 ya. Oke, 2. Oke, nice. Terus yang lain mana nih? Padahal pesertanya banyak loh. Ada 630 orang ya. Masya Allah. Oke, cool 2. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa ya, kebanyakan nomor 2. Kalau nggak dapat topik dari pembina. Oke, diajarin ya, dikasih topik. Oh, nomor 3 juga ada. Oke, cool. Yes, oke. Terima kasih atas interaksinya ya. Jadi semangat kan saya? Oke. Nah, caranya bagaimanapun cara yang nyaman untuk teman-teman ya. Ketiga-tiganya bisa dilakukan. Oke? Yuk, ini salah satu caranya. Saya akan menjelaskan. Cara mencari masalah ilmiah ya. Di sini lihat. Kita biasanya kalau kita mau mencari
celah gitu ya. Cari ada kata-kata limitation gitu ya. Kita lihat di sini. Ini yang saya garis bawahi ya, berwarna merah. This research findings have several limitation. Oh, apa nih? First, the study took only 2 source texts as the data. Oh, dia cuma 2 nih. Ntar kalau saya mau coba 3 gitu ya. 3 source text misalnya. Terus atau misalnya gini, ini teksnya produced by student translators, yang dibikin oleh student. Oh, kalau begitu saya coba source text-nya yang dibuat oleh translator beneran, bukan student. Misalnya saya ngambil subtitle gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya lihat suggestion. Oke. Saya lihat suggestion. Dari limitation, saya lihat suggestion-nya. Dia bilang apa? First, translator should carefully look at the theme, Ini bidang saya ya, mungkin teman-teman nggak begitu paham, nggak apa-apa. Second, it is suggested to other researchers to take more text as the data, ya kan? Wah, lumayan nih gitu ya. Third, it is suggested to other researchers to take professional translators as the research participants. Artinya saya akan dapat ide. Lumayan gitu ya, bisa nih kita coba misalnya begitu. Oke? Nah, ini dari IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistics ya. Saya ambil dari situ. Oke, jadi ini melihat celah atau gap dari penelitian terdahulu. Yuk, selanjutnya. Bagaimana lagi? Nah, lihat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Misalnya membahas sifat terjemahan yang tidak sepadan pada novel Bocan dan faktor penyebab ketidaksepadanan pesan tersebut. Selain itu juga dapat diteliti penerjemahan istilah bermuatan budaya. Wah, boleh nih. Kalau di sini dia membahas gender, saya akan bahas dari sisi religi gitu ya, atau kebudayaan sosial. Itu kita bisa mendapatkan topik dari situ, gitu ya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Oke. Nah, saya mau tanya, biasanya mereka membahas ini nih, para author di jurnal atau di skripsi atau tesis, disertasi. Biasanya kekurangan ini, limitation ini ada di bagian yang mana? Discussion apa conclusion? Ayo ketik. Ayo, taruh di chat. Discussion, conclusion. Ya, jawabannya adalah biasanya di conclusion ya. Conclusion itu bisa bicara future work, bisa bicara limitation, bisa bicara suggestion, itu ada di conclusion. Kalau discussion umumnya masih membahas hasil dan teori yang sudah kita ambil, apakah dia sepadan atau tidak ya. Jadi jawabannya adalah conclusion. Terima kasih teman-teman hebat. Yuk, selanjutnya tadi apa? Writing. Yes, writing. Sampai ketemu di bagian ketiga, kita akan membahas cara menulis yang koheren dan kohesif. Terima kasih.